قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak kalian, ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan kali ini pengawasan rutin malam Sabtu di Masjid Al-Azhar Karangrecek kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian, mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan keberkahan, dan senantiasa kita berada di majelis yang dihadiri oleh para malaikat dan juga tiang-tiang soleh, dan mudah-mudahan majelis ini membawa kebaikan kepada kita sekalian, baik kebaikan dalam ilmu maupun nantinya dalam perbaikan amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, untuk mengawali kajian kita kali ini, setiap awal pembahasan sebelum pembahasan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW, kita lihat kembali kumpulan-kumpulan doa yang di sini mudah-mudahan akan memudahkan perjalanan hidup kita, ya, yaitu doa-doa di sini singkat, namun mudah-mudahan bisa menyelesaikan atau mengatasi problem-problem hidup yang ada. Doa yang pertama dulu pernah kita bahas, doa sapu jagat. Kemudian doa yang kedua meminta perlindungan saking syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kemudian doa yang ketiga yang kemarin kita bahas, yaitu doa berlindung saking kesesatan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini supaya kita terhindar dari kesesatan, senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa dibimbing dengan ilmu, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kebid'ahan, dijauhkan dari dosa-dosa besar, dijauhkan pula dari kegelapan maksiat. Doa ini mengajarkan seperti itu. Sekarang untuk edisi nomor 4, kita lihat doa supaya rajin bersyukur. Dan setiap orang yang bersyukur mugi-mugi akan terus ditambahkan nikmat, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur,
maka nantinya Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Maka kita lihat di sini doa yang singkat, isinya ada 3. Minta pada Allah supaya kita ditolong untuk berzikir, minta pada Allah supaya kita itu rajin bersyukur, minta pada Allah supaya amalan kita itu diperbagus. Boleh tuntun nggih? Lihat doa nomor 4, doa supaya rajin bersyukur. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika, 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 wa syukrika, 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 wa husni ibadatik, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ala zikrika, ala zikrika, wa syukrika, wa syukrika, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ala zikrika, ala zikrika, wa syukrika, wa syukrika, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ala zikrika, ala zikrika, wa syukrika, wa syukrika, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Coba diulang sarengan 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Lihat artinya. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Berarti kita minta berzikir supaya ditolong dalam berzikir, supaya ditolong untuk rajin bersyukur, supaya ditolong untuk bagusnya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lihat ini doa ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW khususkan dibaca di akhir sholat. Nabi SAW khususkan dibaca di akhir sholat. Nanti kita lihat dari faidah yang dibacakan. Coba dibacakan faidah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya lalu berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu." Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, "Aku memberikanmu nasihat, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung salat, di akhir salat setelah sama bacaan doa." Setelah salam, nanti dikoreksi setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur,
dan beribadah yang baik kepadamu. Terus di bawahnya lagi. Disebutkan di akhir hadis Mu'adz mewasiatkan seperti itu kepada As-Sunabihi. Lalu As-Sunabihi mewasiatkannya lagi kepada Abu Abdurrahman. Taib. Hadis riwayat Abu Daud, diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasa'i. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasanya sanad hadis ini sahih. Jadi ceritanya hadis ini dikenal dengan hadis mu'an'an. Mu'an'an itu keistimewaan dalam ilmu hadis. Setiap orang yang meriwayatkan hadis ini nanti ngomongnya sama. Setiap orang yang meriwayatkan hadis ini ngomongnya sama. Saya misalnya mendengar hadis ini dari guru saya, maka guru saya sampaikan kepada saya, kalimatnya sama seperti ini. Demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Janganlah engkau tinggalkan di akhir sholat ya bacaan ini. Nanti guru di atas lagi sampaikan lagi pada murid di bawahnya juga sama seperti itu. Di atas lagi seperti itu terus, cara penyampaiannya sama. Sampai sahabat sampaikan pada tabi'in, sampai Rasul SAW sampaikan pada sahabat, caranya sama. Aku senang sekali jika kamu membaca zikir ini. Aku senang sekali, aku mencintaimu jika engkau membaca zikir ini. Orang yang meriwayatkan hadis ini sama terus dari atas sampai bawah, yaitu sampai kepada kita. Itu namanya hadis mu'an'an. Intinya hadis ini menunjukkan pada kita sekalian anjuran membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yaitu di penghujung sholat, atau kita sebut dengan dubur sholat. Dubur sholat kata para ulama ada dua pengertian. Dubur sholat kata para ulama ada dua pengertian. Dubur itu artinya ujung. Ada dubur sholat maknanya bagian saking sholat, berarti di akhir tahiyat sebelum salam. Di akhir tahiyat sebelum salam. Ada makna yang kedua, dubur sholat maknanya adalah setelah salam, berarti setelah selesainya sesuatu. Disimpulkan oleh para ulama bahwa dubur sholat nanti kita bedakan antara doa dan zikir. Kalau zikir itu nanti diletakkan setelah salam, dubur sholatnya diletakkan setelah salam. Makanya setelah salam kita dianjurkan baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seterusnya seperti itu. Itu zikir. Namun kalau doa, kalau Nabi SAW sebut dubur sholat, baiknya diletakkan di akhir sholat sebelum salam, yaitu setelah kita maca tahiyat. Setelah kita baca innaka hamidum majid, lalu kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, terus wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah baca ini, baca doa lagi kata Nabi SAW. Terserah kita mau berdoa dengan doa yang kita mau. Namun ingat catatan di dalam sholat aturannya, termasuk aturan dalam mazhab Syafi'i, doa dalam sholat itu mesti dengan bahasa Arab. Maka kita kembali di sini, kalau disebut dubur sholat untuk doa ini, maka bagusnya kita letakkan di akhir tahiyat sebelum salam. Maka kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah kita baca doa berlindung dari 4 hal tadi. Setelah itu mau tambah lagi dengan doa yang lainnya silahkan. Lalu kemudian salam. Sedangkan nanti setelah salam kita cukup memperbanyak zikir. Kita cukup apa? Memperbanyak zikir. Nanti jenengan setelah zikir mau berdoa lagi silakan. Karena sebagian ulama tafsirkan ayat dalam surat Alam Nashrah, fa iza faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu urusan, maka lakukanlah urusan yang lainnya. Salah satu penafsiran dari ayat ini,
fa idza faragta, jika engkau telah selesai sholat, maka beralihlah kepada berdoa lagi setelah itu. Namun bagusnya doa ini tidak langsung setelah sholat, namun doa itu setelah kita maca zikir. Paham ya? Setelah maca zikir, zikirnya rampung, setelah itu kita lanjut doa lagi. Mau berdoa setelah itu tidak masalah. Namun kalau meletakkan tadi sebelum salam, itu ada tuntunannya juga seperti yang kita bahas di sini. Jadi doa ini bisa diletakkan di akhir tahiyat sebelum salam. Sekali lagi bisa diletakkan di akhir tahiyat sebelum salam. Maka di akhir tahiyat nanti kita baca sampai berlindung dari 4 hal, terus kita lanjut doa ini, mau tambah doa lagi boleh, kemudian kita salam. Nah, itu yang dimaksudkan dengan dubur sholat tentang hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjut pelajaran sirah nabawiyah. Pada kesempatan yang pertama kita bahas Nabi SAW penutup para nabi dan nasab keturunan Nabi SAW. Pada edisi kedua kita bahas penyerangan Abraha, pasukan gajah pada Ka'bah. Kemarin yang terakhir kita bahas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kapan Nabi SAW itu lahir dijelaskan. Ya. Dan keterangan yang tepat dalam masalah ini, intinya Nabi SAW itu lahir pada hari Senin, sedangkan tanggal pastinya tidak ditetapkan. Nabi SAW yang jelas lahir pada hari Senin. Namun kalau tanggal pastinya ada yang katakan 9, ada yang katakan 10, ada yang katakan 12 saking bulan Rabiul Awal. Maka ada perbedaan dalam masalah ini. Dan para ulama tidak pentingkan mencari tahu pasti kapan tanggal lahirnya persis. Tidak seperti ketika kita mau melaksanakan Ramadan, tidak seperti kita masuk bulan Syawal, tidak seperti kita masuk bulan Dzulhijjah. Para ulama perintahkan untuk menentukan tanggalnya. Namun kalau ini tidak, maka kesimpulannya tanggal lahirnya tidak bisa dipastikan. Yang jelas ada beberapa hikmah, ini tidak perlu diberitahu secara persis. Juga yang bisa kita ambil pelajaran kemarin, bahwasanya Nabi SAW juga lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir, nanti ada ibu-ibu susu yang nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah, bukan kesempatan saat ini. Yang saat ini kita bahas, kenapa kok sampai Jazirah Arab itu yang dipilih sebagai tempat kelahiran Nabi SAW dan tumbuh berkembangnya Islam di sana. Kenapa tidak di Eropa? Kenapa tidak di Afrika? Kenapa tidak di India? Kenapa tidak di Asia Tenggara? Kenapa tidak di Indonesia? Kenapa yang dipilih Jazirah Arab? Di sini ada 10 alasan yang nanti kita lihat satu persatu pembahasannya. Dibaca. Kenapa sampai Jazirah Arab yang dijadikan tempat tumbuh berkembangnya Islam? Pertama, Rasul diutus di tengah bangsa Arab yang ummi, bukan di tengah bangsa Persia, Romawi atau India. Rasul SAW diutus di tengah bangsa Arab, dan bangsa Arab ketika itu ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak bisa baca tulis. Kita akan lihat di sini keterangan-keterangannya. Rasul diutus di tengah-tengah mereka, dan Rasul sendiri SAW tidak bisa baca tulis. Nanti ada hikmahnya kenapa beliau tidak ditakdirkan bisa baca tulis. Dalam ayat disebutkan, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaum yang ummi, buta huruf.
Kemudian beliau membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepada kaumnya tersebut yang ummi tadi. Kok bisa dikatakan baca? Yaitu beliau baca saking hafalan. Di sini tidak disebut qiraah, namun disebutkan yatslu. Yatslu di sini artinya membaca. Hafalan beliau kuat. Beliau bacakan kepada umatnya, tujuannya untuk menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah yang dimaksudkan di sini adalah kitab dan as-sunnah, yaitu hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya, sebelum Rasul datang, orang-orang Quraisy itu dalam keadaan kesesatan yang nyata, berada dalam kesesatan yang nyata. Ini yang disebutkan dalam surat Jum'ah ayat kedua. Dibacakan lagi. Ummiyin yang dimaksud dalam ayat ini adalah bangsa Arab. Ada di antara mereka yang pandai menulis, ada juga yang tidak. Karena bangsa Arab bukanlah ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Lihat, ada di antara mereka yang pandai menulis, ada juga yang tidak. Karena bangsa Arab itu bukan ahli kitab. Ahli kitab disebut ahli kitab, yaitu orang yang mendapatkan kitab suci dari langit. Yaitu di sini ada Yahudi dan Nasrani. Terus, arti ummi asalnya adalah tidak bisa menulis dan membaca tulisan. Arti ummi yang tadi disebut dalam ayat, ummi itu artinya tidak bisa menulis, tidak bisa juga membaca tulisan. Sekali lagi nih, ummi yang dimaksud itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Menulis nggak bisa, membaca juga tidak bisa. Itu disebut ummi. Terus, orang Arab dahulu adalah seperti itu. Demikian kata Imam Asy-Syaukani dalam Fath al-Qadir. Terus Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Nah, kalau Rasulullah SAW disebutkan mengajarkan kepada kita Alkitab, berarti mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kalau Rasul disebut mengajarkan kepada kita hikmah, berarti yang dimaksudkan adalah sunnah. Sunnah yang dimaksudkan itu adalah jalan hidup Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Terus, Rasul Muhammad SAW sendiri diutus dalam keadaan ummi. Jadi umatnya itu ummi, kemudian Rasul juga dalam keadaan ummi. Sebagaimana disebut dalam ayat berikut, yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Baca artinya. Orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang mengikut Rasul yang merupakan nabi yang ummi, tidak bisa membaca, menulis dan menggunakan ilmu hisab atau namanya, mereka didapati ilmu hisab di sini dimaksudkan perhitungan, matematik, ya. Baik. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan hal-hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari hal-hal yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, adalah orang-orang yang beruntung. Lihat pada ayat awal ayat, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka sudah dapat nama ini di kitab-kitab mereka sebelumnya. Nanti kita akan bahas ketika membahas nama-nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama Rasul itu sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Nabi Isa menyebut ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa sebut dalam surat As-Saff, Allah menyebutkan, Nabi Isa menyatakan nanti akan datang di tengah-tengah kalian seorang nabi yang namanya Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Ahmad itu orang yang terpuji. Maka Nabi SAW disebut Muhammad dan disebut Ahmad itu karena memang dipuji di mana-mana.
Ini seperti yang disebutkan juga dalam surat Alam Nashrah laka sadrak. Terus wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu wahai Nabi Muhammad. Termasuk pujian untuk Nabi, ditinggikan pujian untuk beliau. Termasuk meninggikan nama beliau juga. Ketika kita kumandangkan azan, mesti ada nama beliau disebut. Ketika kita tahiyat, mesti ada nama Nabi SAW disebut. Ketika khotib naik mimbar, mesti ada bacaan sholawat yang disebutkan pada Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan warofa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutanmu wahai Nabi SAW. Jadi Nabi SAW namanya disanjung-sanjung. Nah, kesimpulannya tadi, surat Jum'ah menunjukkan Nabi diutus di tengah bangsa yang ummi. Terus surat Al-A'raf 157 menunjukkan Nabi sendiri adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, tidak kenal ilmu hitungan juga. Beliau lahir dalam keadaan seperti itu. Hikmahnya ada nanti. Kenapa sampai Nabi SAW kok dilahirkan tidak bisa baca tulis? Terus Qatadah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ummi adalah tidak bisa menulis. Terus Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa sifat Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam kitab nabi-nabi sebelumnya, yaitu disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang ummi. Para nabi sebelumnya memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sifat tersebut masih terus ada dalam kitab mereka. Ulama dan rahib mereka bahkan sangat mengetahui hal itu. Jadi umat-umat sebelumnya itu sudah kenal Nabi Muhammad. Ya, sudah tahu nanti akan datang seorang rasul namanya itu Ahmad, ya namanya itu Muhammad. Bahkan orang-orang sebelum Nabi SAW itu diutus, itu sudah punya anak, mereka sengaja namakan anaknya dengan nama Muhammad. Supaya nanti ini siapa tahu ini jadi nabi nantinya. Karena mereka sudah tahu sebelumnya nanti akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad atau yang namanya itu Ahmad. Terus namun keummian Nabi SAW bukan berarti tidak memiliki ilmu. Bahkan beliau adalah orang yang sangat alim dan berilmu. Beliau walaupun tidak bisa baca tulis, namun Nabi SAW orang yang sangat alim dan orang yang sangat berilmu. Karena yang namanya berilmu tidak mesti lewat baca tulis saja. Bisa dengan hafalan, bisa dengan pemahaman yang baik, bisa dengan pengajaran yang baik. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi SAW. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan bahwa keummian Nabi Muhammad SAW bukanlah berarti beliau tidak berilmu atau tidak bisa menghafal. Bahkan Nabi SAW adalah imamnya para nabi dalam hal itu. Disebut ummi hanyalah karena beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Baik. Terus Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan, seandainya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mampu membaca dan menulis, tentu orang-orang akan berkata bahwa ajaran beliau hanyalah dari hasil membaca kitab-kitab Allah yang ada sebelumnya. Ketika disebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis, tentu tidak ada yang ragu lagi pada ajaran beliau, yaitu yang beliau bawa adalah wahyu ilahi. Sehingga yang mengingkari Nabi Muhammad SAW paling hanya karena kesombongan atau termakan syubhat. Lihat, apa hikmahnya tadi? Kenapa Nabi SAW itu dilahirkan dalam keadaan ummi disebutnya oleh Imam Syaukani di sini? Karena kalau Nabi SAW itu bisa membaca, bisa menulis, berarti Nabi SAW cuma menukil, mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti Al-Quran ini cuma kopian dari kitab sebelumnya. Berarti beliau bisa nyalin, ngarang. Kita nulis buku itu kita nyalin gitu. Oh, ini ada kitab sebelumnya, tulis lagi sama persis. Rangkai-rangkai sendiri bisa. Dibuat-buat sendiri bisa.
Namun karena Nabi SAW tidak bisa baca tulis, orang tidak mungkin mengatakan, wah Nabi itu ngarang-ngarang sendiri ceritanya. Nggak mungkin. Wah nggak bisa baca, mau nukil dari siapa? Wah nggak bisa baca, mau nulis bagaimana? Wah tidak bisa nulis. Makanya benar nih apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani itu ulama saking Yaman, ya, ulama saking Yaman, hidup jauh dari masa Ibnu Taimiyah, namun pemikirannya sama. Namun Imam Syaukani ini diantara ulama yang mengajarkan kepada kita jangan taklid buta, fanatik buta pada seorang imam. Ya, kalau tengah-tengah kita itu ya seorang ustadz atau seorang kiai, dia yang mewanti-wanti jangan taklid buta, fanatik buta pada seorang imam atau mazhab. Kita itu beragama itu ikuti dalil Al-Quran dan hadis. Beliau yang paling keras dalam masalah ini. Kalau ulama-ulama mazhab yang lainnya ya tidak sekeras beliau kalau ingatkan. Namun kalau beliau katakan buang jauh-jauh perkataan manusia, ikuti Al-Quran dan hadis. Jadi beliau menjauhkan fanatik buta pada mazhab, fanatik buta pada seorang yang ditokohkan, fanatik buta pada seorang imam. Yang diikuti adalah Al-Quran dan hadis. Prinsip ini benar. Namun kadang kita harus pahami, kita bisa paham Al-Quran hadis itu karena ada ulama yang bimbing. Nggak bisa jenengan cuma buka Quran, mau coba terjemahan, kemudian paham Al-Quran, tidak bisa. Ulama harus ada yang bimbing. Begitu juga kalau baca hadis, karena hadis itu ilmunya lebih luas lagi, perlu kompromikan dengan macam-macam. Oh, di sini katakan ketika berdiri kita Allahu Akbar, tangannya sedekap. Namun cara sedekapnya bagaimana? Butuh keterangan lagi dalam hadis yang lain. Sehingga penggabungan hadis itu yang kita perlukan. Kalau lihat sama satu hadis saja, pada satu hadis saja ilmu kita sempit. Juga kalau kita cuma lihat dalam satu hadis saja, akhirnya mudah nyalakan orang lain. Wah, ini keliru ini. Ternyata saya baca dalam kitab Sahih Bukhari kayak begini. Wah, dia ini nggak tahu dapat dari mana, ini sesat. Padahal kita yang belum baca kitab lain, tidak kompromikan dengan kitab lainnya. Ya, maka ulama dulu seperti Imam Syaukani katakan seperti itu. Jangan fanatik buta. Yang diikuti itu adalah apa? Dalil Al-Quran dan hadis. Karena manusia itu bisa salah. Seorang imam itu bisa keliru. Seorang kiai juga bisa keliru. Seorang ustadz itu bisa keliru. Yang tidak bisa keliru itu Al-Quran dan hadis. Namun kalau butuh memahaminya, kita butuh perkataan para ulama di sini. Namun tinggal timbang-timbang, ini cocok nggak dengan dalil, ini cocok nggak pendalilannya, pemahamannya benar ataukah tidak. Nah, di sini kesimpulannya saking Imam Syaukani, beliau simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hikmahnya itu ummi, tidak bisa baca tulis, supaya orang-orang tidak mengira Nabi buat kitab sendiri, Nabi ngarang-ngarang Al-Quran sendiri. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini pasti tidak akan muncul. Terus sekarang kita lihat alasan yang kedua, Nabi SAW diutus di Jazirah Arab. Jadi beliau diutus di Jazirah Arab tadi alasan pertama karena umatnya itu orang yang ummi, Nabi SAW sendiri orang yang ummi. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia, tempat yang aman dan rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Allah juga telah menjadikan dakwah para nabi di lembah tersebut, sehingga Rasul kita Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab. Sejak dahulu orang-orang itu beribadahnya di Jazirah Arab. Para Rasul juga diutus di Jazirah Arab. Maka Nabi SAW juga diutus di Jazirah Arab pula. Walaupun nanti ada tempat-tempat yang lainnya di Afrika, Eropa ada punya nabi-nabi tersendiri. Namun tantangannya nanti berbeda. Ya, intinya di sini ada Ka'bah di situ. Ibadah dari dulu itu sudah ada di Ka'bah dan para rasul juga diutus dari situ pula. Nabi Ibrahim diutus juga dari Mekah. Kemudian yang ketiga, Jazirah Arab terletak secara geografis terletak di tengah-tengah peta dunia, sehingga sangat strategis jika dijadikan pusat dakwah. Kalau dilihat Jazirah Arab, dilihat dari peta dunia terletak di tengah-tengah.
Di sebelah baratnya ada Eropa, Afrika, sebelah timurnya itu ada India, ada benua Asia yang luas. Maka Jazirah Arab itu di tengah-tengah. Maka pantas dipilih Jazirah Arab itu sebagai tempat berkembangnya Islam. Kemudian yang keempat, bahasa Arab dijadikan bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menyampaikan kalamullah. Bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang memiliki keistimewaan dibanding bahasa lainnya. Itu ada salah tulis keistimewaan, bukan kesistimewaan. Jadi bahasa Arab itu ada di Jazirah Arab. Nabi SAW diutus di Jazirah Arab karena bahasa Arab bahasa yang paling bagus. Nanti insya Allah pada kesempatan berikut saya akan sebutkan beberapa alasan, sekitar 7 alasan kenapa bahasa Arab itu sangat-sangat istimewa sekali untuk dipelajari. Strata bahasa Arab itu tinggi, ya, dari sastranya. Penyusunan kalimatnya sangat-sangat rapi, subjek, predikatnya, objeknya sangat-sangat jelas. Ya, kalimatnya sangat-sangat gamblang, mudah dipahami. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal ada beberapa macam tenses, lebih daripada 10 tenses. Bahasa Arab cuma kenal 3 tenses saja. Ya, cuma kenal fi'il madhi, lampau, sekarang ini, akan datang. Tidak bertele-tele. Coba lihat kalau dalam bahasa Inggris. Ada present continuous tense, ada past continuous tense, ada future continuous tense. Macam-macam diturunkan, kita jadi mumet pelajari bahasa Inggris. Rumusnya begitu banyak. Bahasa Arab sederhana, karena waktu cuma 3, sekarang, lalu, akan datang. Sekarang, lalu, akan datang, simpel sekali. Kalimatnya dibuat cukup 1 kata saja. Kita tulisnya 1 kata, namun artinya 3. Misalnya, dorobtuka, saya memukulmu. Itu cuma ditulis 1 kata. Kalau kita orang Indonesia bilang 1 kata, karena kalimatnya nyambung. Namun kalau diterjemahkan, saya memukul kamu. Sederhana. Kalau bahasa Indonesia sudah jadi 3, bahasa Arab cuma tulis 1 kata saja. Ya, bahasa Arab cuma tulis 1 kata saja. Dan kalimat-kalimatnya sesungguhnya sangat mudah sekali dipelajari. Kalau saya pelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya lebih senang bahasa Arab. Ya. Di samping bahasa Arab itu lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Kalau dipelajari dengan baik, itu lebih mudah untuk mempelajari Al-Quran. Namun untuk mempelajarinya butuh kecerdasan juga. Ya, butuh kecerdasan. Saya sarankan tidak pada tiang-tiang sepuh, karena nanti mumet nanti mikirnya ini. Karena mikir tensis, mikir macam-macam. Sedangkan yang ini mikir pakan, yang ini nanti mikir kantoran, yang ini mikir urusan-urusan yang lainnya. Harus konsen untuk pelajari. Makanya mudah-mudahan saya biasanya ngajar bahasa Arab. Ya, bahasanya sederhana. Ya, itu keistimewaannya nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Sekarang kelima, Jazirah Arab adalah wilayah yang panas. Tidak ada kekuatan yang mampu menaklukkannya dari kalangan yang tidak menyukai agama Islam, baik dari kekuatan adidaya Persia maupun Romawi dan lainnya. Jazirah Arab tidak bisa ditaklukkan oleh yang punya kuasa ketika itu. Negeri adidaya seperti Persia dan Romawi tidak bisa taklukkan. Maka Nabi SAW diutus di negeri yang susah ditaklukkan seperti ini. Menunjukkan bahwasanya kalau Nabi SAW nantinya berkuasa, beliau bisa taklukkan lagi negeri-negeri yang lainnya. Wong negeri ini sulit ditaklukkan. Makanya ketika Nabi SAW diutus, Islam jadi jaya, kemudian bisa menaklukkan negeri-negeri yang lainnya. Orang itu dulu di masa Nabi SAW tahu berita Nabi SAW itu mau datang nyerang saja, mereka sudah ketakutan. Ini baru persiapan loh, ini belum nyampe ke tempat, namun baru siap-siap saja orang sudah takut nih. Romawi, oh Nabi Muhammad SAW itu mau datang. Itu 1 bulan sebelumnya itu sudah takut. Ya, 1 bulan sebelumnya sudah takut. Saking jayanya Islam ketika itu. Namun beda dengan kita saat ini. Kita malah takut sama orang-orang yang memusuhi kita. Ya, kita mau gerak sedikit takut, wah kita punya senjata apa? Dulu perang Badar, perang Uhud, senjatanya apa? Perang Badar yang menang pasukan Islam sedikit, pasukan lawannya itu banyak.
namun Islam itu bisa menang. Ya, sebabnya itu bukan karena senjata, sebabnya itu bukan karena banyak orang, namun sebabnya itu karena iman. Iman mereka beda dengan iman kita. Ya, iman mereka tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Iman kita dicampur dengan kesyirikan. Iman mereka tidak campur dengan kebid'ahan. Iman kita campur dengan amalan campur aduk, sehingga amalan jadi tidak jelas. Ini dari Islam ataukah tidak? Amalan mereka dulu tidak campur dengan maksiat-maksiat. Kita di zaman ini penuh dengan teknologi, penuh dengan kecanggihan, penuh dengan YouTube, penuh dengan Twitter, Instagram, maksiat di sana sini. Pemikiran-pemikiran ada saat ini. Tidak seperti dulu. Seperti dulu itu imannya terjaga, tidak tercampur dengan kesyirikan, maka dapat rasa aman, dapat petunjuk. Maka ini mereka yang disebutkan dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman tidak mencampuri keimanannya itu dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Mereka punya dua keutamaan, dapat rasa aman dan juga mendapatkan petunjuk. Itulah yang terjadi di masa zaman para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keenam, Jazirah Arab tidak memiliki agama persatuan yang dianut oleh mayoritas penduduk Jazirah Arab. Agama kemusyrikan memang menyebar, tetapi bentuk dan cara ibadah mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah patung yang beraneka ragam. Ada patung juga yang masih bukan patung yang beraneka ragam. Ada yang menyembah patung yang beraneka ragam. Patungnya wujud ini, patungnya wujud ini. Dan ingat, orang musyrik dahulu itu membuat patung bukan berarti mereka maksudkan minta pada patung tadi. Namun patung ini cuma jadi simbol. Maka ada yang jadi simbol orang soleh ini, ada yang jadi simbol orang soleh ini, karena mereka yakin orang soleh ini nanti akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, maka patung itu mereka buat. Jadi cuma simbol. Bukan berarti orang musyrik beribadah pada patung tadi, namun ini cuma jadi simbol, mintanya lewat patung itu, namun maksudnya patung ini yang nanti mengantarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Patungnya macam-macam. Sehingga kalau dikatakan beraneka ragam, maka orang musyrik tidak pernah bersatu. Sedangkan orang muslim sesembahannya cuma satu, yaitu Allah. Orang musyrik sesembahannya beraneka ragam. Dan kita mau manut sama sembahan ini ataukah ini, nanti permintaannya beda-beda. Oh, yang ini minta kepala sapi. Oh, yang ini minta cuma kepala ayam saja, nggak apa-apa. Ya, macam-macam. Tidak mungkin sama. Karena sesembahannya berbeda-beda. Terus ada juga yang masih menganut ajaran ahli kitab. Ada yang masih memegang sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Jadi ketika Islam datang, ajarannya tujuannya untuk memersatukan orang-orang Arab yang ada, tidak ingin terpecah belah. Dan inilah yang muncul dari ajaran kita. Kita punya Nabi yang satu, sehingga pasti ajarannya itu satu. Ya, kita punya Nabi SAW itu mengajarkan ajaran yang satu, nggak mungkin berbeda-beda, kecuali Nabi SAW memberikan kelonggaran atau karena dalam suatu masalah ada suatu prinsip yang kurang jelas penjelasannya. Contoh misalnya ada yang ketika saat tahiyat ada yang angkat jarinya dari awal at-tahiyatulillah sudah angkat jari. Ada yang mengangkatnya ketika illallah asyhadu alla ilaha illallah, dari illallah dia angkat jari. Berarti Nabi SAW dalam hal ini tidak menyempitkan untuk kapan mengangkat jarinya, karena tidak ada dalil khusus untuk hal ini. Berarti mau angkat dari awal yang monggo silahkan, mau angkat dari asyhadu alla ilaha illallah baru angkat silahkan. Sehingga Islam itu memersatukan di sini, asalnya ajarannya satu karena nabinya itu satu, kecuali dalam beberapa ajaran kita diberi kebebasan karena berbeda-beda boleh di situ karena dalilnya tidak menunjukkan secara jelas. Ada yang ketika sholat bismillahnya itu dijaharkan,
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak dijaharkan, langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya masing-masing ada. Kita itu yang jarang ngaji, makanya nggak tahu dalil. Banyak protes lihat orang yang nggak pakai bismillah, wah ini sesat iki paling. Ya, sesatnya kenapa? Ya masa bismillah nggak dibaca? Bukan bismillah nggak dibaca, nggak dikeraskan. Beda dengan nggak dibaca, cuma dilirihkan Bismillahirrahmanirrahim, dia keraskan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Makanya banyak ngaji biar banyak tahu, oh ternyata ada yang berbeda dengan kita. Dan dia punya dalil, punya alasan. Apa yang jadi dalil? Kenapa dia langsung alhamdulillahirabbil alamin? Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada bapaknya, kamu dulu pernah sholat di belakang Nabi SAW, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, apakah mereka masing-masing itu mengeraskan bismillah? Orang ini menjawab, saya lihat langsung mereka masuk langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Namun sahabat Abu Hurairah pendapatnya berbeda. Dia menyatakan tetap pakai Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada ayat ketika turun Inna a'tainakal kautsar, Nabi SAW memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus solusinya bagaimana? Yang mau pakai bismillah dikeraskan ya monggo silahkan. Yang nggak mau dikeraskan, dilirihkan, tetap dibaca, namun tidak keras. Kalau gini kan saling memahami, jadi paham. Iya kan? Jadi paham. Kadang kita sedikit kayak gini, wah imamnya ini juga sesat ini. Ini jangan-jangan ini ada sangkut pautnya kali teroris. Cuma gara-gara orang ngangge bismillah loh ini. Ya, ini belum masalah yang lainnya. Contoh lagi, kita kalau dalam masalah mungkin kita tidak setuju dalam hal ini, namun penyikapan para ulama juga berbeda. Perhatikan, sebagian itu menganjurkan kunut subuh, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh, beliau masukkan ini dalam sunnah ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i, ingat ini masuk dalam sunnah ab'ad, bukan masuk dalam rukun, namun masuk dalam sunnah. Apa masuk dalam mazhab Syafi'i? Sunnah abad itu dilakukan kalau ditinggalkan nanti sujud sahwi. Berarti kalau tidak kunut subuh nantinya diperintahkan sujud sahwi. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad, karena menimbang dalil-dalil yang ada, mereka simpulkan bahwasanya kunut subuh itu tidak perlu. Ya, kunut subuh itu tidak perlu. Sekarang coba perhatikan perkataan Imam Ahmad baik-baik. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, gimana kalau jenengan itu jadi makmum di belakang imam yang mazhabnya Syafi'i? Berarti ketika dia itu subuh itu baca kunut subuh. Imam Ahmad jawabnya gimana? Saya tetap akan angkat tangan. Saya tetap angkat tangan. Untuk apa? Mengaminkan, karena itu doa. Tahu Imam Ahmad kenapa seperti ini? Karena beliau punya tujuan ingin menyatukan hati dengan kanan kirinya. Satu. Kemudian yang kedua, ingin jaga persatuan. Masa jamaah seperti ini saya bertengkar, nggak pernah rampung, nggak pernah selesai dalam masalah seperti ini. Dirampungkan apa? Taruhlah Imam Ahmad nggak setuju loh ini. Imam Ahmad nggak setuju. Namun Imam Ahmad ketika bermakmum di belakangnya dia tetap mengaminkan. Allahumma hdini fiman hadait, amin. Kalau jadi imam berarti Allahumma hadina. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wa fina fiman afait, amin. Tetap diaminkan. Namun tentang kunut ini, kalau dalam mazhab Imam Ahmad yang ada cuma kunut witir. Yang ada cuma kunut witir. Intinya di sini saya sampaikan, Islam itu mengajarkan persatuan. Kadang kita satu jamaah, satu baris, satu shaf, nggak bisa akur. Satu masjid nggak bisa akur. Ya, dia tahu imamnya Pak ini, wah sudahlah aku, wes orang mangkat, wah imamnya beda. Padahal sama-sama sholatnya. Ya,
Mungkin sama-sama nggak pakai kunut, namun cuma karena ini kebencian pada imam yang ini nggak mau bersatu. Padahal Islam itu ngajarkan untuk bersatu. Maka kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini nggak pandang loh, wong sugih, wong miskin, tetap satu baris. Yang telat di belakang, ya. Walaupun dia Pak Lurah, walaupun Pak Dukuh, Pak Camat, tetap di belakang. Nggak mungkin dia minta, wah saya sudah punya jabatan tinggi kok, kenapa saya nggak dikasih tempat di depan? Salahnya sendiri, kenapa telat? Ya di belakang. Maka yang miskin sama yang sugih tadi satu baris, nggak pandang. Mau dia pakai kunut, mau ini nggak pakai kunut, satu baris. Pokoknya kalian berdiri sejajar di sini. Islam mengajar untuk bersatu, mengajarkan untuk bersatu, ya. Jadi kita dituntut bersatu dalam kebenaran, bersatu dalam tauhid, bersatu dalam ajaran Islam yang benar, ya. Selama itu benar maka kita itu bersatu. Namun bukan berarti kalau bersatu di sini tidak dituntut untuk saling menasihati. Ada yang keliru ya diingatkan. Ada yang salah kita katakan ini nggak pas karena tidak sesuai dengan dalil. Kalau dia berbuat syirik ya kita ingatkan karena kita kasihan, ini saudara kita. Maka butuh diingatkan, bukan dibiarkan. Maka harus ada saling menasehati. Terus yang ketujuh, ada fanatisme kesukuan yang punya pengaruh penting. Bani Hashim menjadi kekuatan sebagai pengawal dan pelindung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula paman beliau Abu Talib juga menjadi pembela yang satria dan juga ada dukungan dari keluarga lainnya. Karena ada sifat fanatisme dalam keluarga, maka Nabi SAW diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Beliau diutus tengah-tengah orang Quraisy untuk menunjukkan bahwasanya orang Quraisy akan mendukung beliau walaupun mereka di antara mereka itu orang kafir. Dan memang di sini pamannya Abu Talib mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beda keyakinan. Ya, walaupun beda keyakinan. Karena Abu Talib ketika diajak untuk masuk Islam dia nggak mau, sampai dia mati nggak mau. Namun dia tetap dukung Nabi. Ini diantara alasan Nabi SAW diutus di Jazirah Arab, di tengah-tengah bangsa Quraisy, karena ada fanatisme di situ. Fanatisme ini boleh dimanfaatkan. Yang penting fanatisme yang tidak boleh itu kalau fanatismenya sudah berlebihan, terlalu fanatik buta. Pokoknya pendapat ini sudah turun temurun, saya pakai terus, nggak mau diubah-ubah, nggak mau diutak-atik. Ya, mau dari takmir yang dulu sampai takmir sekarang sudah aturannya kayak gitu, pokoknya kayak gitu saja, nggak usah diutak-atik. Ya, maunya diwarisi dari atas sampai bawah, nggak boleh diutak-atik. Padahal kita harus punya standarisasi. Ini pas nggak dengan ajaran Al-Quran? Ini pas nggak dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Contoh, dan saya akan bahas ini banyak nanti pekan depan, karena sisa 2 pertemuan lagi sebelum kurban ini. Ya. Contoh dalam masalah kurban, kadang kita tidak memahami aturan kurban yang dari dulu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mulai saking pemilihan hewan, itu kan ada harus diperhatikan cacat-cacat yang tidak boleh ada. Yang ini kalau ada hewan kurbannya tidak dianggap kurban, dianggap cuma daging biasa. Apa cacat yang tidak boleh ada? Matanya tidak boleh kelihatan buta sebelah dan terlihat jelas butanya. Tidak boleh terlihat pincang dan jelas terlihat pincangnya. Tidak boleh terlihat sakit dan jelas benar-benar sakitnya. Tidak boleh juga hewan tersebut sangat-sangat kurus, sampai sumsum tulangnya pun tidak ada. Tidak boleh. Karena memang kita dituntut untuk cari yang lemu, dan ini bisa dapatkan dagingnya itu banyak dan bisa dibagikan untuk orang banyak. Ini cacat yang tidak boleh ada. Kalau ada, hewan kurbannya nggak sah. Ada lagi cacat yang makruh, telinganya terpotong, tanduknya patah atau retak, terus biji pelirnya cuma 1. Apa disebut? Sanglir. Paham nggih? Ada belantik-belantik sini. Nah, ini hukumnya makruh, namun tetap sah untuk dijadikan kurban.
Ini hukumnya apa? Makruh. Namun tetap sah ketika ingin dijadikan kurban. Jadi tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah dalam masalah hal ini. Nanti ada aturan lagi, itu pemilihan kurban. Aturannya lagi, sebelum pemilihan kurban mau menyembelih, pilih orangnya juga yang nanti akan menyembelih. Syarat orang yang dibolehkan untuk menyembelih cuma dari dua golongan: muslim, ahli kitab. Ahli kitab seperti pendalilannya dalam surat Al-Maidah ayat 4 atau ayat 5, disebutkan bahwasanya makan ahli kitab wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Yang dimaksudkan sembelian mereka, kata Ibnu Abbas, sembelian ahli kitab itu halal untuk kalian. Berarti ahli kitab boleh menyembelih asalkan dia tidak diketahui jelas menyebut nama-nama selain Allah. Kalau kita asalnya tidak tahu asalnya orang ini, boleh diterima penyembelihannya. Yang kedua itu tadi tiang muslim, atau yang pertama tadi tiang muslim. Muslim ini yang diperkenankan untuk menyembelih hewan kurban. Salah satu masalah biasanya kalau milih tukang jagal, orangnya itu nggak sholat. Tukang jagalnya buatan sholat. Saya sarankan tidak dipilih. Cari yang memperhatikan sholat, karena ini mempengaruhi pada dagingnya tadi. Dagingnya bisa halal ataukah tidak, itu dilihat dari yang menyembelih pula. Bukan hanya melihat dari hewannya, bukan melihat dari cara penyembelihannya, dari sisi orangnya juga. Cari orang yang perhatian dengan agama, itulah yang dipilih sebagai jagal. Paham gak Bapak? Nanti yang jadi panitia kurban, tolong diseleksi baik-baik. Kalau enggak, jenengan sendiri yang jadi tukang jagalnya. Ya, orang-orang yang hadir sini yang perhatikan sholat yang jadi tukang jagal. Kalau belum bisa, belajar. Ya, belajarnya dari mana? Nyembelih pitik dulu. Ya. Kalau ini nggak bisa, keterlaluan sekali. Masa sama ayam saja yang lehernya kecil seperti itu nggak berani. Ya. Ini ya, yang tolong diperhatikan biar tidak lagi jadi kekeliruan, terkhusus untuk pemilihan hewan dan juga pemilihan siapa yang akan menyembelihnya. Wallahu a'lam. Terus yang ke-8. Kota Makkah memiliki keutamaan dengan banyak pengunjung yang datang berziarah ke Ka'bah, sampai para saudagar pun sering mengunjungi Makkah. Semua itu akan lebih mempermudah sampainya berita ke belahan jazirah Arab lainnya melalui mereka yang datang dan pergi ke negeri-negeri mereka. Jadi sebab Nabi SAW diutus ke Jazirah Arab, karena Jazirah Arab itu bolak-balik orang datang ke situ. Maka untuk sampainya Islam ke tempat lainnya juga, cukup Nabi SAW di Jazirah Arab, cukup di Mekah, maka nanti ajarannya akan tersebar. Nanti ada yang datang lagi, bawa lagi ajaran itu, pergi lagi, sebarkan ke negeri lainnya. Seperti itu yang terjadi sejak dulu. Karena Jazirah Arab, khususnya Mekah, jadi tempat orang itu datang bolak-balik di situ. Yang ke-9. Orang yang tinggal di Jazirah Arab, khususnya Madinah, mereka jauh dari pengaruh kehidupan kota. Mereka ibaratnya adalah suku pedalaman yang masih asri, karena belum terkontaminasi oleh pengaruh kehidupan kota, pemikiran, dan hal-hal lainnya. Karena di Madinah terutama, yang nanti Nabi SAW semakin menyebarkan Islam di situ juga, itu asalnya daerah dulu awalnya itu bukan kota, namun desa. Dan desa itu tidak terkontaminasi sana sini. Sehingga nanti kita lihat juga dari kehidupan Nabi SAW, beliau juga diutus ke desa untuk disusui oleh wanita-wanita soleh yang ada, ya, atau wanita-wanita yang bisa menyusui. Nanti kita akan lihat penjelasannya untuk pertemuan berikut. Ke-10. Penduduk Jazirah Arab adalah manusia pertengahan berdasarkan segi perawakan tubuh, warna kulit, akhlak, dan agama kepercayaan. Tambah agama kepercayaan, banyak salah ketik hingga dikoreksi. Hingga mayoritas nabi-nabi yang diutus berasal dari belahan dunia Arab. Hal ini akan membuat umat lebih mudah menerima risalah. Karena orang Arab itu perawakan tubuhnya itu pas, nggak terlalu pendek, ya, nggak terlalu cilik.
Juga dari warna kulitnya bagus, akhlaknya juga demikian, agama kepercayaannya sebelum-sebelumnya juga sudah dinilai bagus, dan mayoritas nabi itu diutus dari Jazirah Arab. Makanya Islam itu datang ke Jazirah Arab sampai Nabi SAW juga dilahirkan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan tentang kenapa Jazirah Arab yang dipilih sebagai tempat perkembangan Islam. Mungkin bapak kalian ibu-ibu terus diberikan kesehatan panjang umur dan dijauhkan dari berbagai macam masalah dan musibah, dan Allah terus berikan keistiqomahan. Moga kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.